Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wahyu Hidayat dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia. Saat ini saya berpenempatan di Lapas kelas 1 Bandar Lampung. Kebetulan kali ini saya bersama dengan Bapak Sulaiman. Mohon izin Bapak Sulaiman silahkan memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Pak Wahid. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sulaiman dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Saya saat ini ditempatkan di UPT Lapas Kelas 2B Gunung Sugih, Pak Wahid. Baik, kebetulan kali ini kita berdua akan membahas isu yang sangat hangat ya Pak ya, yaitu berkaitan Ya, dengan bagaimana sih eh, rasa kita untuk sadar berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari Bapak Sulaiman sendiri, kira-kira bagaimana sudut pandang Bapak mengenai tadi yang saya sebutkan, yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara? oke. Biasanya kalau kita dengar kata itu ya, berbangsa dan bernegara, yang muncul di kepala kita itu langsung tergambar kayak tentara gitu kan, kesadaran berbangsa dan bernegara. Terus juga kayak upacara-upacara di hari Senin atau materi hafalan hafalan tentang undang-undang gitu-gitu ya. Padahal ya Hit ya, kalau menurut gue kesadaran bernegara itu bukan soal hafal pasal atau tentang tentara-tentara gitu ya, tapi soal vibe dan perilaku kita sehari-hari sebagai warga negara yang kreasi sih. Betul, betul. Nah, kira-kira bentuk implementasinya tuh dalam cara kita sadar berbangsa dan bernegara dalam kehidupan sehari-hari itu apa, Pak? Selain yang tadi Bapak sebutin, bukan cuma sekedar jadi tentara ataupun ikut bergerilya, perang, dan mengikuti agresi militer gitu, coba. Ya, kalau kita eh, simak ya, kesadaran berbangsa itu kan ada yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung ya. Simpelnya gini, lo tau gak sih kalau misalnya kita belanja online atau belanja secara offline ya, dan kita beli brand lokal gitu. Nah, dengan kita beli brand lokal itu tuh udah salah satu bentuk bela negara yang paling nyata loh sekarang, Charger. Pak Wahid. Betul, 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 betul. Jadi kita menjaga ya, selain menjaga kita juga membantu secara nggak sadar mengembangkan eh, brand lokal, kemudian juga UMKM, dan itu menjadi salah satu bentuk sadar berbangsa dan juga bernegara ya Pak Sulaiman. Iya, jadi apa namanya beli brand lokal itu tuh bukan cuma sekedar untuk gaya hidup atau dukung UMKM ya, tapi tanpa sadarin ya itu kita lagi ngebantu negara dalam hal perekonomiannya itu untuk muter dari bawah. Kalau kita katakan bisa dibilang itu cinta tanah air versi modern lah. Betul, 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 betul sekali. Cuman Pak Sulaiman gini, tadi memang betul, dengan bentuk kita mencintai produk lokal itu bentuk salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang saya pikir Ya, itu cuma sekedar memenuhi gaya hidup biasa aja. Ternyata itu adalah bentuk dari kita sadar akan berbangsa dan bernegara ya Pak Sulaiman ya. ya benar-benar benar banget. Jadi kita nggak perlu nunggu adanya agresi militer atau berperang dulu ya. Jadi nggak perlu. Malah kalau kita berbangsa dan bernegara ketika sudah ada perang dulu, itu bisa dikatakan ya udah termasuknya telat lah. Karena yang terpenting itu kan langkah preventif kita. Jadi kesadaran bernegara itu ibaratnya kayak operating system di HP kita yang kita pakai. Dia itu nggak kelihatan kan ya kalau operating system di HP gitu. Tapi walaupun dia itu nggak kelihatan, itu yang bikin semua aplikasi kita itu tuh bisa berjalan lancar. Jadi kalau kita cuek, ya sistem negara kita juga gampang kena virus perpecahan lah. Oke, menarik, menarik, menarik banget. Tapi dari Pak Sulaiman sendiri, kira-kira saya mau nanya, eh, untuk nerapin kesadaran berbangsa dan bernegara tuh tantangannya apa aja sih, terutama untuk kita sebagai anak muda, ASN, dan juga para Gen Z lah di luar sana. Ya sebenarnya nggak terlalu tegang dan kaku sih ya untuk kita melaksanakan berbangsa dan bernegara di dalam kehidupan kita tuh. Kayak bawa santai aja lah, kayak sesimpel lo mau antri dengan tertib atau kasih jalan buat ambulan yang mau lewat, itu kan sudah mengorbankan sedikit waktu kita dan ego pribadi demi ketertiban umum kan. Nah, poin di ketertiban umumnya itu sudah salah satu poin dari bentuk berbangsa dan bernegara loh gitu.
Betul sih, betul banget. Cuma yang kita sadarin ya, tadi kan memang kelihatannya gampang, tapi faktanya masih banyak contohnya di medsos deh. Banyak banget teman-teman kita yang nggak bisa ngeredam egonya tuh. Sering banget berdebat sama hal-hal kecil yang diperbesar bahkan. Itu kan Hmm. mungkin ya mungkin banyak kan yang kritik pemerintah atau banyak banget yang eh, komplain negara kenapa sih begini begini begini. Nah, itu gimana menurut Pak Sulaiman? Ya, kalau menurut saya pribadi, ya justru di situ sih ya letak tantangannya dalam kita berbangsa dan bernegara. Karena sadar bernegara itu kan berarti sadar kalau bangsa ini isinya itu jutaan kepala yang kita tahu sendiri, setiap isi kepala orang itu kan beda-beda. Jadi kalau kita nggak punya kesadaran buat tetap satu frekuensi dalam hal persatuan, ya kita bakal gampang dipatahkan dari dalam lah. Jadi kekuatan negara kita jadi melemah karena diri kita sendiri. Oke, menarik banget sih penjelasan dari Bapak Sulaiman yang barusan saya dengerin. Saya jadi dapat insight penting bahwasanya ternyata sadar akan berbangsa dan bernegara itu nggak serumit itu, nggak sesulit itu dan nggak sekaku itu. Bisa Ya, kita ya, terapin lewat hal-hal kecil di dalam hidup kita kayak sekedar kita sadar akan antri, kemudian kita kembangkan produk lokal, lebih lebih milih produk lokal ya daripada produk produk luar negeri. Kemudian juga ya. ini ya bijak dalam bersosmed juga ya kita ya salah satu. Bijak dalam bersosmed, ya benar-benar. Karena di sosmed itu kan tempatnya ruang maya, banyak orang berkumpul kan. Jadi kita harus bisa menahan diri untuk tidak emosi lah agar apa negara kita tetap terjaga kondusivitasnya. Oke, kayak luar biasa sih. Kurang lebih saya sudah paham sih tentang bagaimana konsep supaya kita tuh dalam kehidupan sehari-hari bisa sadar akan berbangsa dan bernegara. Nah, mungkin buat teman-teman juga di luar sana yang denger ini mungkin sedikit pesan dari saya supaya kita tuh harus sadar akan hal-hal kecil, nggak perlu hal-hal besar dulu. Mulai dari hal kecil Ya, untuk sadar berbangsa dan bernegara. Kayak jangan cuma bangga pas timnas tuh menang doang gitu kan. Kalau dukung timnas itu ya, juga kan salah satu bentuk sadar berbangsa dan bernegara kan Pak Sulaiman. benar banget, Nah, benar banget. Setuju, setuju. jadi kita tuh tunjukin bahwasanya kita adalah warga negara yang berkualitas setiap harinya dengan sadar akan berbangsa dan bernegara. Ya, benar banget sih. Kita harus nggak perlu hal-hal besar untuk apa untuk dampak yang besar itu ya. Intinya small out big impact lah. Betul. Baik, luar biasa sekali Pak Sulaiman pembahasan kita kali ini. Mungkin terakhir ya Pak Sulaiman, pesan buat anak muda di luar sana supaya sadar akan berbangsa dan bernegara. Ada tambahan mungkin selain hal-hal kecil tadi, saya yakin Pak Sulaiman pasti punya banyak materi-materi ataupun pesan yang penuh dengan daging nih buat anak muda di luar sana. Ya, kalau dari gue ya pesan buat teman-teman yang ada di luar, termasuk pengingat untuk kita juga. Intinya kita itu nggak perlu takut untuk melakukan hal-hal yang dimana itu untuk persatuan bangsa dan negara lah. Yang terus juga harus toleransi antara satu dengan yang lainnya. Intinya bagaimana caranya kita bisa menjaga negara ini dengan cara kita sendiri. Oke, jadi intinya negara nomor satu ya Pak ya. Iya, harus Nomor dong itu. satu Karena negara. kalau benar-benar. Ya, semoga aja teman-teman yang nonton terutama bisa dapet poin-poin pentingnya, kemudian menancap di kepala dan bisa dipraktekin dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu aja pembahasan kita kali ini karena udah hampir 2 jam lebih ya kita ya ngobrol Ya, tentang sadar tujuh hari berbangsa ini. dan bernegara 2 hari. Ya, mungkin itu aja. Boleh kita tutup ya, Pak ya? Kita tutup. Boleh Mungkin banget, ada boleh. pantun dari Pak Sulaiman untuk menutup podcast kita kali ini. Oh, nggak ada, belum nyiapin. Oke, oke, oke. Oke. Ya, mungkin langsung aja kita tutup. Saya Wahyu Hidayat pamit undur diri. Saya ucapkan mohon maaf bila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih pada para audiens yang bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan podcast kita kali ini ya, Pak ya. Saya tutup, saya akhiri. Ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahid atas waktunya. Terima kasih Semoga Pak kita mendapat Sulaiman. nilai yang besar. Amin. Oke, lanjut ya.